نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Apa makna hadis dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum"? Apa makna baina wujuhikum? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan makna hadis "Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum" atau Allah Subhanahu wa taala jadikan berselisih antara wajah-wajah kalian. Ada dua makna. Makna pertama, makna secara hissi, betul-betul mukhalafah hissiyah, penyelisihan yang hissi pada wajah tersebut. Bagaimana bentuknya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yulawi ar-raqabah. Allah Subhanahu wa taala melipat, menggeser, membalikkan tengkuk atau lehernya tersebut, sehingga wajahnya yang sekarang ada di depan ini, bagian dada, diubah menjadi bagian punggung belakang. Karena dia tidak mau meluruskan shaf salat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ancam, diberikan hukuman, diubahlah kepalanya tersebut. Ini di antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Memungkinkan saja Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Adapun untuk kisah ini, wallahu alam, secara kisah nyatanya belum pernah Anda dengarkan. Adapun yang ada kisah yang diubah kepalanya, ada orang yang dulu mengangkat kepala ketika sebelum imam. Jadi imam sujud, belum kelar imam sujud, dia sudah angkat kepala. Itu kan disebutkan dari hadis gimana? Ama yakhsha yarfa ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah merasa takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam untuk diubah kepalanya menjadi kepala keledai? Sebenarnya ada kisah terkait dengan hadis tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Musa dalam buku beliau namanya Suratul Iqab. Kisah ada orang, dia nyoba-nyoba ngetes imamnya ini, apa benar hadis ini tadi yang siapa ngangkat kepala diubah menjadi kepala keledai. Nah, awal kisah sebenarnya dia ini seorang ahli hadis, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Muridnya selalu ngambil hadis dari gurunya ini tadi, dari balik tirai, tidak berhadapan langsung. Penasaran, dia tanya, "Kenapa Syekh engkau tidak menyampaikan ilmu tadi langsung di hadapan kami? Selalu di balik tirai." Akhirnya Syekhnya membuka tirai, kaget muridnya melihat kepalanya adalah keledai badan manusia. Tergambaran tuh. Ya, bukan sirkus saja yang kayak gitu. Nah, dia bilang ke muridnya, "Jangan sampai menimpa engkau apa yang menimpa aku." Kata dia, dulu ketika sholat, pada saat melewati hadis ama yakhsha yarfa ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, aku, bahasa kitanya, ngetes, apa iya sih orang dahului imam itu diubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis ini sahih sebenarnya. Akhirnya dia ngangkat. Tidak lama dihukum oleh Allah, berubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ini kisah disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Abdullah Musa dalam kitab beliau Suratul Iqab. Ya, itu versi yang tercetak sama ana, yang tercetak. Ana beli ketika masih di Yaman. Ana lupa umroh keberapa, yang jelasnya ketika ana jumpa dengan Syekh Muhammad Ibn Abdullah Musa, ana tanyakan tentang hadis ini, kisah ini dalam kitab Suratul Iqab. Ya Syekh, ana punya kitab Suratul Iqab, ada kisah
yang antum sebutkan seperti ini. Kata beliau, hadal kisah qad taraja'tu. Kisah ini aku telah rujuk, ada kedhaifan pada sanadnya. Kata beliau, nanti akan aku buang di cetakan terbaru. Nah, beberapa waktu yang lalu keluarlah PDF yang terbaru. PDF ya, bukan versi cetak, PDF-nya. Itu tadi. Jadi dibuang oleh beliau. Jadi kalau antum dengar kisah yang seperti ini kisah masyhur, ya, kisah yang masyhur. Ana lupa, kalau tidak salah disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tapi ana agak samar-samar ya. Namun Syekh Muhammad Ibn Abdullah Bah Musa, beliau tarojuk dari mensahihkan kisah tersebut. Kisahnya ya, bukan hadisnya tadi, bukan, tapi kisahnya. Nah, adapun yang ini sama seperti tadi, memungkinkan saja ada kisah tapi yang tidak sampai kepada kita. Orang tidak mau bariskan soft, memungkinkan saja ada kisah-kisah seperti itu, ya. Namun mungkin belum sampai saja pada kita. Makna yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan itu makna yang sahih. Maknanya mukhalafah ma'nawiyah. Apa mukhalafah ma'nawiyah? Yang berselisih itu adalah hati-hati mereka. Ketika mereka tidak mau meluruskan soft salat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati mereka berselisih. Dan ini makna yang lebih sahih berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, karena kalau kalian berselisih hati kalian juga akan ikut berselisih. Kita lanjutkan. Masuk pada halaman 9. Qala Syekh hafizahullah taala. Ta'riful khilaf, definisi al-khilaf. Ta'riful khilaf lughatan. Definisi al-khilaf secara lughah, bahasa. Qala Ibnu Faris, berkata Ibnu Faris fi Maqayis al-lughah, dalam kitab Maqayis al-lughah. Kata Ibnu Faris, al-kha wal lam wal fa usulu thalathatin. Kha, lam dan fa adalah usul salasah, ya. Ahaduha ayyaji, makna usul salasah ini lebih kurang memiliki 3 makna dasar, ya. Jadi lafadz kha, lam dan fa memiliki 3 makna asal. Itu makna usul salasah, bukan usul salasah salah satu usul kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Maknanya usul makna, asal maknanya itu ada 3 huruf. Kalau ada kha, ada lam, ada fa. Mayoritas huruf Arab itu kan asalnya adalah 3 huruf, jarang yang lebih dari 3. Kebanyakan mereka sulasi, ya. Kalau ada huruf kha, lam dan fa, ya, itu memiliki 3 asal makna. Ahaduha ayyaji asyai'un ba'da syai'in yaqumu maqamahu. Datangnya sesuatu setelah sesuatu, yaqumu maqamahu, yang sesuatu ini tadi menggantikan posisi sesuatu tadi. Jadi ada sesuatu yang datang, jadi ada sesuatu, datanglah sesuatu ini menggantikan posisi sesuatu tadi. Faham? Contoh misalkan, ini khalifah duduk di situ, ya. Maka datang satu orang menggantikan posisi khalifatul rijal. Difahami? Wasani, makna yang kedua, khilaf kuddam. Khilaf kuddam, ya, perbedaan yang bagian kuddam. Kuddam itu depan. Wasalis at-taghayyur, maknanya perubahan. Jadi kalau ada kha, lam dan fa, itu tadi maknanya tidak lepas dari 3 ini tadi. Ada perubahan, ya, menggantikan. Tadi khalifah di sini digantikan orang lain. Pas dilihat, oh, namanya khilaf kan? Digantikan. Atau khilaf kuddam, beda bagian depannya. Ya. Khilaf kuddam itu penyelisihan atau perbedaan pada bagian kuddam. Kuddam itu depan. Yang ketiga, taghayyur, perubahan. Intinya ada penyelisihan di situ. Istilahnya kalau bahasa kita, khilaf itu ada penyelisihan, ada perbedaan. Itulah simpelnya. 3 poin, 3 usul ini tadi, ya, maknanya perbedaan atau perselisihan. Qala al-Jauhari fi Mukhtar as-Sihah.
Maqayis al-lughah ini kamus ya. Kamus bahasa Arab. Mukhtar as-sihah ini juga kamus. Al-Jauhari mengatakan al-khilaf al-mukhalafah. Al-khilaf itu adalah mukhalafah. Penyelisihan. Yang benar. 3 poin yang disebutkan oleh Ibnu Faris itu penyelisihan, perbedaan. Wa qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, farihal mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Fariha al-mukhallafun bimaq'adihim. Al-mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut berperang, ya, tertinggal tidak ikut berperang. Senang dengan tempat mereka. Khilafah Rasulillah. Ai mukhalafah Rasulillah. Menyelisih Rasulullah SAW. Rasul ngajak berperang, mereka tidak mau berperang. Senang dengan tinggal di tempat-tempat mereka, di kampung-kampung, di rumah-rumah mereka. Il khalafa Rasulullah SAW. Maknanya apa? Mereka khalafa atau menggantikan posisi Rasulullah SAW. Rasul keluar, mereka di Madinah, itu maknanya. Wa qala al-Fayyumi fi al-Misbahil Munir. Ini juga kamus ya, ikhwan. Kamus bahasa Arab. Al-Misbah al-Munir. Jadi ada Mukhtar as-Sihah, ada Maqayis al-Lughah, Mu'jam Maqayis al-Lughah, kemudian Misbahul Munir, kemudian Mukhtar as-Sihah. Satu lagi kamus bahasa Arab itu apa? Punya Fairuz Abadi, Al-Muhita. Ya. Al-Muhita. Kata Al-Fayyumi, wa khalaftuhu mukhalafatan wa khilafan wa takhalafal qaum wa ikhtalafu. Ya. Wa khalaftuhu mukhalafatan wa khilafan. Aku menyelisihinya. Mukhalafatan atau khilafan. Itu masdarnya. Wa takhalafal qaum, maknanya ikhtalafu. Takhalafal qaum, saling berselisih. Kalau dia ikut wazan fa'ala yufa'ilu, itu kan maknanya apa? Mutawa'ah, saling menyambut. Yang ini menyelisih, yang ini menyelisih, saling berselisih. Maknanya ikhtalafu. Idza dhahaba kullu wahid ila khilafi ma dhahaba ila al-akhar. Itu maknanya apabila masing-masingnya berpendapat menyelisih apa yang dipendapati oleh orang lain. Wa huwa diddul ittifaq. Kata Al-Fayyumi, yang namanya khilaf adalah diddul ittifaq, lawan dari kesepakatan. Wal ismu al-khulfu bidhammil kha. Isimnya apa? Al-khulfu bidhammil kha, dengan mendhamma kha. Wa ta'riful khilaf istilahan, definisi khilaf secara istilah. Qala al-Jurjani fi ta'rifat, berkata al-Jurjani dalam buku At-Ta'rifat. Juga sama, kamus juga. At-Ta'rifat, ya, kamus. Ini masing-masingnya secara melihat, Anda pernah melihatnya semua. Ya, pernah melihat. Namun apakah memiliki? Jawabannya tidak ada. Kita tidak punya kamus-kamus ini tadi. Ini yang belum kita miliki ya. Nanti mudah-mudahan insyaallah nanti disiapkan di maktabah kamus-kamus yang ada ya. Antum jangan sampai kamus Munawwir pun antum tidak bisa buka ya. Ada kaidah-kaidah dalam ilmu buka kamus. Ta'riful khilaf, istilahan kata Jurjani, al-khilaf munaza'atun tajri bainal muta'aridain li tahqiqi haqqin aw li ibtali batilin. Yang namanya khilaf itu kata al-Jurjani munaza'atun. Munaza'ah ya. Tahu munaza'ah? Ya, saling ngotot-ngototan, bahasanya munaza'ah itu. Saling cabut. Saling ngotot-ngototan yang terjadi antara dua orang yang bertentangan, muta'aridain. Untuk mewujudkan haknya atau membatalkan kebatilan. Jadi khilaf itu adalah munaza'ah, saling tarik menarik, munaza'ah. Munaza'ah, saling ngotot-ngototan, saling tarik menarik antara dua orang, yang terjadi antara dua orang yang berselisih, bertentangan. Litahqiqi haq, untuk tujuan mewujudkan kebenaran atau membatilkan kebatilan. Kemudian anwa'ul khilaf. Antum paham sampai sini definisi khilaf? Intinya khilaf itu adalah ketidakkesepakatan
ya. Dan masing-masingnya memiliki pendapat tersendiri. Anwa'ul khilaf, definisi khilaf. Fi hadzal bab, pada bab ini, yas'una an nadhkura ma dzakaru al-Imam Syafi'i fi risalah. Pada bab ini memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab karya Imam Syafi'i yang berisi usul fikih. Dan kitab Ar-Risalah ini termasuk awal buku fikih atau kitab fikih yang membahas dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Para ulama mengatakan kitab Ar-Risalah itu dulu yang menulis buku fikih ini diantaranya Al-Ghazali, nama kitabnya Mustasfah, ya. Dari Al-Mustasfah ini tadi disaring, ditahdzib, disaring, diteliti segala macam, muncullah kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dengan metode Ahlus Sunnah. Disebutkan itu kitab dipelajarin ya di kelas-kelasnya, kelas-kelas mungkin magister, doktor ya. Katanya di Lipia juga dipelajari. Sebenarnya di kampus-kampus itu dipelajari buku-buku besar itu ya kawan. Ya, di kampus-kampus itu di mana aja di kampusnya Jami'ah Islamiyah Alamiyah itu dipelajari buku-buku induk usul fikih. Jadi kalau antum ingin membangun malakah qawiyah, antum perlu mempelajari kitab-kitab induk tadi. Jadi metode belajar itu ada dua. Ya. Nanti sesuaikan kebutuhan antum. Ini sebagian para penuntut ilmu, kadang mereka tidak tahu, bingung kondisi mereka nanti. Antum yang belajar, kalau antum belajar depan masyayikh atau antum belajar dimanapun, antum lihat pada diri antum. Antum nanti kegunaannya kemana? Kalau antum pulang dari rehla, antum itu bakal ngajar di kampus, ya, ngajar di kampus. Ternyata antum ini kalau pulang kemungkinan besar ngajar di STAI, kalau sekarang istilahnya Sekolah Tinggi Agama Islam, ya, atau di mana, dalam artian programnya itu program kampus. Maka antum pelajari buku-buku induk tadi, ya, antum pelajari. Misalkan kalau dalam bab hadis Tadribur Rawi, kalau dalam bab usul fikih Raudhatun Nadhir, Ar-Risalah, Bidayatul Mujtahid, antum belajar ini tadi, karena itu dibutuhkan ketika mengajar kampus. Namun kalau seandainya antum pulang jadi perintis, ya, perintis dakwah, antum cuman majelisnya majelis umum, majelis kajian, ya, pondok pesantren juga ya, kelas-kelasnya anak-anak, tahfidzul Quran dan yang semisalnya. Dan ini yang rata-rata ada di Indonesia. Yang rata-rata ada di Indonesia. Antum persiapkan apa yang antum butuhkan di masyarakat. Belajar fikih, kitab-kitab kecil, pertebal akidah, kitab-kitab usul, bab-bab penting yang diajarkan oleh para ulama. Ini yang antum pelajari. Jauh lebih bermanfaat dibandingkan antum mempelajari Tadribur Rawi, antum mempelajari Raudhatun Nadhir, antum mempelajari Ar-Risalah tadi. Dan ini anak praktekkan ketika anak di Yaman. Orang belajar Tadribur Rawi, belajar bahasa anak belajar mustalah. Baikuni anak belajar. Mukhtasar Ilmul Hadits anak belajar. Dawabit Jarh wa Ta'dil anak belajar. Muqidhah anak belajar. Nuzhatun Nadhar anak belajar. Anak pelajar yang kecil-kecil. Syara'il At-Tirmidzi Anda belajar. Jujuran saya Anda belajar. Ilmu bahas hadis Anda belajar. Dulu ada teman yang belajar. Masya Allah, Anda belajar kitab yang Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah, kitab-kitabnya Risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Usul Sunnah Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Syarh Sunnah Al-Barbahari. Itu kitab-kitab kecil itu, tapi isinya usul salaf yang dibutuhkan di masyarakat, Anda pelajari. Ada teman yang dulu dia belajar luar biasa, bahas mutalaah. Anda tidak terlalu. Ya, kenapa? Sekarang kemana mau mempraktekkan kitab-kitab itu tadi? Antum pulang belum tentu antum ada maktabah. Terus juga yang pulang, termasuk Syarah Ibnu Aqil, dulu dibuka pelajaran Syarah Ibnu Aqil. Anda juga nggak ikut. Anda ikut pelajaran-pelajaran keturunan ada yang Kenapa? Medianya itu tidak ada. Ya toh? Antum diajari Durus Sulukoh saja masih mumet luar biasa. Antum belajar Ibnu Aqil. Nah, supaya apa? Supaya antum pulang di Indonesia, kalau antumnya pulang ke Indonesia atau antum pulang berdakwah, posisinya antum itu ada bekal. Ya enggak? Nah ini penting. Ada sebagian ustadz ngajar di masjid umum kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid.
Dengan ustadz ini dengan pendidikannya magister. Ya. Bidayatul Mujtahid. Yang kelas santri saja belum tentu. Antum tahu Bidayatul Mujtahid itu isinya apa? Khilafnya para ulama. Misalkan disebutkan menjaharkan bismillah. Ada berapa pendapat? 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kayak gitu. Sebab khilafnya apa? Orang awam boro-boro mau ngerti khilaf, sholat saja alhamdulillah. Ya enggak? Anda baca Bidayatul Mujtahid itu. Contoh ya. Antum lupa baca bismillah ketika menyembelih. Ada hewan antum sembelih, lupa baca bismillah. Halal apa tidak ini? Hewan ini tadi. Ada khilaf. Sebutkan pendapat 1, 2, 3, 4. Sababul khilaf. Sebab khilafnya. Antum buka di kajian umum, kajiannya sepekan sekali. Yang hadir enggak bisa bahasa Arab. Kitab juga enggak apa? Enggak ada. Ngajinya jiping. Apa maksudnya seperti ini? Walaupun dia gelarnya dari seorang magister, inti ustadz berarti tidak faham metode dalam berdakwah. Orang awam ini ibarat kertas putih. Antum sampaikan saja hadis yang benar ini dalam hadisnya, toh amalkan, udah selesai. Toh disebutkan khilaf, pening kepala dia. Oh, kayak gini. Sudah kalau gitu mendingan enggak usah kurban lah. Pening saya khilaf. Misalkan kurban itu apakah wajib atau sunnah? Bahas panjang lebar, ada sudahlah nggak usah korban. Ya, padahal masalahnya kecil. Rasul berkorban, korban disyariatkan selesai. Tapi kalau kita bahas panjang lebar, ya, yang anda ceritakan ini bukan bohong, nyata real, waki. Ya Ustaz Syarif itu jadi marbut di Aqabah 7. Ada ngisi kajian, dia belum jadi santri anak, dia masih jadi marbut. Tahu marbut? Ya, azan, pasang mie, siapkan mie kajian, nyapu masjid, itu tadi. Ada kajian di situ, ada ustad. Karena ada jadwal kajian di situ. Anak ngajar Bulughul Maram. Ustad itu kajian kitab Bidayatul Mujtahid di malam yang lain. Orang mana faham? Mendingan diajari tauhid, akidah, diajak untuk ibadah, sholat itu wajib, diajari sholat. Makanya disesuaikan dengan kebutuhan antum. Dan pesan ana dan nasihat ana kepada para penuntut ilmu, jangan meremehkan, menyepelekan pelajaran tajwid dan tahsin. Ya, jangan menyepelekan menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Antum walaupun antum pintar bahasa Arab, antum pintar usul fikih, pintar akidah, pintar tauhid, pintar dalam seluruh bidang ilmu. Bab ini tadi terkadang dibutuhkan. Iya. Dulu anak buka ya kawan pelajaran Aisar dulu, ngajar tahsin, ngajar tajwid walaupun bacaan anak tak sebagus Ustadz Abdurrahman Sirait, ya enggak? Walaupun untuk beliau dia punya sanad qiraah, anak juga punya sanad, ya langsung dari penulis belajar Aisar itu di Yaman tuh, yang penulis Aisar dulu buku Aisar itu penulisnya namanya Ustadz Fauzi bin Isnain, ya ngantri kami belajar makhraj sama dia, termasuk orang Yaman kalau habis subuh tuh di markis itu. Orang Yaman udah ngantri, anak orang Indonesianya. Karena kenapa? Karena dia imam Masjid Darul Hadis Fiyush dan dianya dapat sanad. Nah, kalau sanad dari Syekhul Qiraah namanya Majdi, Syekh Majdi Askari orang menyebutnya. Ada di kota Aden. Nah, dia itu syekhnya yang di Darul Hadis Fiyush. Ketika Fauzi dapat sanad, itu ditulis Majdi mengatakan, aku ijazahkan kepada Fauzi dengan saksi Syekh Abdurrahman Al-Adani, Hasan Bajiba, tanda tangan Syekh. Nah, itu istimewanya sanadnya, pakai saksi. Nggak tahu sanad antum pakai saksi. Jadi ada saksi, saksinya Syekh Abdurrahman sama Hasan Bajiba. Nggak tahu Hasan Bajiba kayaknya masih di Fuse atau anak kurang tahu di mana. Kalau kemarin Hasan Bajiba itu anaknya, kemarin anak sempat lihat di Fuse itu ada. Nggak tahu tinggalnya di mana, di Aden atau masih di Fuse. Nah, Fauzi itu dia selitingan dengan namanya Abdul Qadir yang sekarang ngajar qiraah di Makhok. Makhok itu katanya ada Abdul Qadir Somali, orang Somali. Nah, dulu apa yang Thayyibatun Nasyr ya, itu buku qiraah ya. Qiraah itu ya. Nah, dulu ana lihat ba'da asar Fauzi, Abdul Qadir dan yang lain itu belajar itu sama Majdi. Anak belajar pelajaran usul sunnah Imam Ahmad saja yang lebih gampang. Enggak paham. Anak juga dulu kalau belajar tajwid
kitabnya yang kecil-kecil. Dulu kalau di Fius yang ngajar tajwid kadang Syekh Siddiq Syamiri, ngajar tajwid juga dia. Duduk anak paling belakang. Syekh Majidi ngajar juga, Tuhfatul Atfal, duduk anak paling belakang. Ya, penting ada guru, lumayan kan. Tapi bukan enggak belajar sama sekali, tetap belajar. Mungkin bacaan anak jauh lebih baik dibandingkan bacaan umam itu kan. Ya, jangan dibandingkan sama Ustaz Abdul Rahman Sirait kan, itu tadi. Bandingkan santri-santri yang baru masuk itu kan. Itu juga antum pelajari, ya, dipelajari. Makanya lah pesan dulu sama teman-teman yang belajar di Yaman, tolong jangan disepelekan pelajaran-pelajaran tajwid, ikuti. Ada waktu menghafal dari jam 8, jam 9 itu menghafal. Ya. Menghafal Al-Quran itu juga penting. Antum butuh dalil, ya, butuh dalil. Kita lanjutkan. Al-Imam Syafi'i menyebutkan fi ma'rad hiwarin daro bainahu wa baina sa'ilin haitsu qala, yaitu pada konteks hiwar itu diskusi yang terjadi antara Imam Syafi'i dan antara penanya. Haitsu qala, yang mana tatkala itu si penanya mengatakan, kata penanyanya, fa inni ajidu ahlal ilmi qadiman wa haditsan mukhtalifin. Kata penanya, sesungguhnya aku mendapati ahlul ilmi qadiman wa haditsan, sejak zaman dahulu dan zaman sekarang, mukhtalifin, berselisih. Ada penanya tanya ke Imam Syafi'i, saya mendapati para ulama sudah sejak zaman dahulu sampai zaman saya, sampai zaman siapa ini? Zamannya Imam Syafi'i. Mereka mukhtalifin, berselisih. Fi ba'di umurihim, pada sebagian perkara-perkara mereka. Nyata apa enggak para ulama berselisih itu sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, zaman hari kita? Nyata apa tidak? Jawabannya iya. Fahal yasa'uhum dzalik, apakah boleh bagi mereka berselisih? Pertanyaannya, kita dapati para ulama itu senantiasa berselisih. Ya benar? Boleh enggak berselisih itu? Itu pertanyaannya. Kalau ada yang tanya kepada antum, ya Ustaz Abdul Razak, ditanya antum, ya Abdul Razak, antum enggak? Nah, kalau antum ditanya Abdul Razak, Ustaz, boleh enggak saya melihat para ustaz-ustaz itu berselisih, ulama-ulama berselisih, syekh-syekh itu banyak yang berselisih, boleh enggak kita berselisih? Nah, itu pertanyaannya. Faqala al-Imam Syafi'i lahu, lalu al-Imam Syafi'i berkata kepada orang tersebut, al-ikhtilaf min wajhain, perselisihan, perbedaan itu dari dua sisi. Maknanya ada dua jenis. Ahadihima muharramun, yang pertama ikhtilaf yang muharram, hukumnya haram. Wala aqulu dzalika fil akhar, ya. Kata Imam Syafi'i, salah satu dari dua khilaf tadi ada yang hukumnya haram, ya. Wala aqulu dzalik fil akhar, dan aku tidak mengatakan hal tersebut pada yang satunya. Maksudnya satunya enggak haram. Jelas? Jadi kata Imam Syafi'i, khilaf itu ada dua. Satunya haram, satunya tidak kukatakan haram. Berarti apa? Boleh ya? Enggak haram. Satu haram, satunya tidak haram. Dan ikhwan, bahasa Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Salah satu dari dua khilaf tadi hukumnya muharram, haram. Yang satunya, yang kedua berarti ya, wala aqulu dzalika fil akhir, dan aku tidak mengatakan hal tersebut. Maknanya aku tidak mengatakan itu haram pada khilaf yang satunya. Lihat bahasa Imam Syafi'i, satunya haram, satunya tidak haram. Apa yang antum fahami? Tidak haram. Apakah maknanya halal? Wajib? Tidak. Difahami? Sehingga ada makna tersirat dari ucapan Imam Syafi'i. Satunya haram, satunya tidak kukatakan haram. Ketika Imam Syafi'i mengatakan satunya tidak kukatakan haram, memungkinkan maknanya ya halal, memungkinkan maknanya jaiz, boleh, ya enggak? Tapi jelas hukumnya tidak haram. Tapi memungkinkan maknanya apa? Makruh. Jelas? Ibarahnya daqiq. Nyambung antum? Nyambung Van? Kang Heru.
Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan khilaf itu ada dua. Satu hukumnya haram, satu hukumnya tidak aku katakan haram. Ketika Imam Syafi'i mengatakan satu ini tidak aku katakan haram, memungkinkan hukumnya halal, atau memungkinkan hukumnya jaiz, boleh, atau memungkinkan hukumnya makruh. Jelas? Wa qad bayyana al-Imam Syafi'i anna al-ikhtilaf qismani muharramun wa jaizun. Di sini al-Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya ikhtilaf ada dua. Ada yang muharram, ada yang jaiz. Ada yang hukumnya muharram, ada yang hukumnya jaiz. Boleh. Ingat, hati-hati ya. Berarti dalam suatu khilaf ada yang hukumnya haram, hati-hati. Jangan antum, oh nggak apa-apa, berbeda. Oh tidak, nah, jangan, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa antum mengatakan nggak apa-apa kita berbeda. Perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu biasa. Jangan menormalisasi perbedaan. Kenapa? Karena pada perbedaan itu ada yang haram, ada yang jaiz. Ente berbeda, kira-kira perbedaan yang ada pada Anda, apakah itu yang jaiz hukumnya, ataukah yang muharram secara hukum? Jelas? Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi iqtida'is siratil mustaqim, dalam kitab Iqtida'as siratil mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Judul kitabnya keren kan? Iqtida' siratil mustaqim, konsekuensi jalan yang lurus. Apa konsekuensi jalan yang lurus? Fi mukhalafati ashabil jahim, untuk menyelisih ashabul jahim. Siapa ashabul jahim? Penduduk neraka. Apa konsekuensinya? Disebutkan dalam kitab tersebut. Alhamdulillah Anda punya 2 jilid. Anda belinya berapa tuh? Apa 240 ribu atau berapa pokoknya. Jelasnya 200 lebih. Apa 230? 2 jilid. Anda belinya itu ketika Anda masih jadi santri di Jawa Timur. Isinya itu tentang intinya al-wala wal bar terhadap al-yahud wan nasara dan kaum musyrikin. Jadi di antara konsekuensi jalan yang lurus, kita harus berbaroah dari kaum musyrikin. Dibahas di situ, tidak boleh masuk ke tempat rumah ibadah mereka ketika mereka perayaan, tidak boleh ngikut-ngikut acara mereka dan segala macam. Jelas ya? Disebutkan di situ bentuk-bentuk penyelisihan dan upaya Rasul untuk menyelisihi ahlul kitab, orang-orang kufar dan kaum musyrikin. Kitab yang bagus, Iqtida' Siratal Mustaqim. Cuman yang jadi masalah sekarang ini, para penuntut ilmu ini kurang minat baca. Satu zaman sekarang ini, ustadz-ustadz juga kurang minat baca. Ya enggak? Sekarang minat baca itu kurang. Sekarang itu kitab itu banyak nganggur. Kajian-kajian juga kurang, bahas kajian kitab. Ya. Santri-santri juga di pondok pesantren sekarang ini, kalau dulu orang tamat tingkat SMA sudah bisa baca kitab itu, baca buku Arab ini. Sekarang orang tamat tingkat SMA di pondok-pondok pesantren minim. Kalau bisanya dasar. Sekarang kebanyakan juga pondok pesantren mengajari muhadatsah. Muhadatsah itu muhawarah, ngomong. Yang penting santri bisa ngomong. Kaifa haluk? Ana Wandi. Jitu min Jawa Gharbiyah. Min ajli talabil ilmi fi ma'had daril hadits di Palembang. Alhamdulillah darastu huna sana wa takallamtu bil arabiyyah. Ya. Itu gampang. Antum kalau mau ngomong bahasa Arab, nongkrong saja antum. Di Yaman tapi jangan di Saudi, antum ketemu Bangladesh aja pusing. Pusing, pening ketemuan itu. Ngomong pula dia, anta ma fi ma'lum kalam Arab, kurang ajar kata ana. Dia bilang, antum enggak paham bahasa Arab kata dia. Antum belajar kaidah nahwu, shorof, antum bisa kaidah-kaidahnya, sebulan saja antum di Yaman bergaul dengan orang Arab. Bisa. Gampang. Ya. Ngumpul di kampung-kampung Badui. Gampang, bahasa Arab itu gampang untuk ngomong ya, ngomong. Nah, cuman kadang di Indonesia nih pertanyaannya, kenapa mungkin anak pribadi, kenapa jarang enggak mau gimana ya? Antum kadang enggak piket itu tadi kan. Kalau pakai bahasa Indonesia itu, bahasa Arab itu negara antum
kurang mantep. Ya. Jadi ada orang, tapi beda memang gaya orang. Jadi ada orang Maroko, kami lagi nongkrong ngeteh. Jadi orang Maroko itu dia mesen teh atau apa pokoknya, yang datang beda. Ini diffuse. Selama anak di Yaman dulu, belum pernah anak dengar ucapan itu dari orang Yaman kecuali dari orang Maroko ini tadi, Maghrib. Datanglah orang Yaman pelayan itu bawa pesanan itu beda dengan yang dipesan sama dia. Anta mafi muh. Syagil al-muh katanya. Kalau bahasa kitanya pakai otak. Muh itu kan otak. Kau ini enggak kate otak bahasa kitanya. Syagil al-muh katanya. Syagil itu aktifkan, bisa gitu hidupkan. Gitu pakai otak, jalan ke otaknya tadi. Nah, kalau pakai bahasa Arab kan antum juga enggak paham. Antum tidak ngerti. Coba, hei, sampah dibuang situ, otak ditaruh di mana? Beda kan? Kalau ditanya, limadza tarmunal kumama huna indakum muh? Antum jawab, naam. Paling gitu baik. Coba kalau tadi, ngapa dibuang di situ? Kan beda kan logatnya nih. Ngapa dibuang di situ? Ada otak kan buang santri, buang sampah di depan pagar. Kan beda kan? Nah, itu tadi. Nah, itu yang jadi masalah itu tadi, ya. Jadi dulu ada satu orang Indonesia, orang Jogja. Punyanya Abu Ibrahim. Subhanallah, dia selama di Yaman itu tidak pernah ngomong bahasa Indonesia. Sesama orang Indonesia, selalu pakai bahasa Arab. Bagus dia. Dia orang Jogja. Jadi dia ngomong pakai orang Indonesia, dia pakai bahasa Arab. Jadi dia prinsipnya dia min ajli an nata'awwad bil arabiyyah, supaya terbiasa ngomong. Memang iya, kalau mau atuan tuh harus terbiasa kan ngomong. Tapi ada anunya. Kadang nggak ada canda-candanya. Kan ada bahasa-bahasa Indonesia ini yang kadang butuh bercanda. Orang Jawa ngomong dengan kan beda logatnya itu kan. Contoh misalkan orang Jawa bilang, "Opo iki?" Ya enggak? Dengan enggak logat dia seperti itu kan ada ekspresi, suara, intonasi dan mimik wajah yang buat orang tuh terhibur. Opo iki dur. Coba kalau bahasa isyahadah. Beda dengar isyahadah. Ya enggak? Faham? Nah, itu tadi. Tapi tetap antum harus latih bahasa Arab itu, ikhwan. Wallahu ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sendiri sampai sini ya. Ini kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah panjang. Insyaallah nanti kita baca besok ya. Ana bacanya pelan-pelan supaya antum yang punya kitab bisa nyimak nulisi harokatnya di buku tadi dengan baik ya.